Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Suraman Situmeang yang akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan, dan juga dengan narasumber kita yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf. Dan program Obsesi Hati ini kita akan membahas seputar problema yang terjadi dalam keluarga. Jadi kalau pemirsa memiliki pertanyaan atau usulan topik, Anda boleh kirimkan di call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, atau mungkin sekarang lagi nonton YouTube nih ya. Iya. Nonton YouTube, nonton dari Facebook, boleh langsung kirimkan di kolom komentar, karena topik kita kali ini akan membahas satu topik yang biasanya digemari oleh ibu-ibu komplek. Betul, topik yang sangat hangat ya. Iya. Makin digosok, makin sip. Ya. Jadi kalau biasanya udah dimulai dengan, tahu nggak bu, tahu nggak sih tahu itu? nggak sih itu? Bisa Nah, 2 jam itu ya? Bisa 2 jam. Jadi semua langsung kerumunan. Jadi Betul. apa sih topik kita kali ini? Topik kita kali ini adalah married by accident. Nah, ini biasanya juga hanya kalangan tertentu aja ya yang membahas ini. Kenapa ini sangat mungkin tabu ya? Iya. Kayak nggak terlalu diumbar-umbar banget gitu. Betul. Nah, kali ini obsesi kita akan membahas satu topik ini yang kita rasa, kenapa nih Obsesi Hati bahas ini? Kenapa sampai membahas yang sangat sensitif ya? Sangat sensitif, benar. Tapi kita pengen tahu bagaimana versi dari keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tapi sebelum itu kita ingin bacakan ayat tema kita terlebih dahulu. Ayat temanya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebelum kita memulai acara kita lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan memberikan kami waktu untuk menyaksikan program Obsesi Hati yang dapat menjadi pelajaran penuntun kehidupan kami dalam berumah tangga. Berkati pendeta dan juga Ibu Pendeta Kuntaraf, berkati media Hope Channel yang kami gunakan agar koneksi lancar dan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, sebelum kita langsung panggilkan narasumber, kita harus mengingatkan kembali. Seperti di awal tadi, bagi pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar tentang topik menarik kita hari ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Betul, dan mengingat ya, episode kita sudah ratusan, sudah banyak, mungkin bingung nih pemirsa, aduh mau topik apa? Nggak apa-apa, kalau mau dibahas ulang topik yang sama namun lebih mendalam, silahkan request saja, langsung disampaikan ke call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Benar, dan terakhir ada kru Hope Channel membuat polling di Instagram. Jadi nanti saat iklan bolehlah buka Instagram bentar, terus lihat akun dari Hope Channel Indonesia. Kunjungi lalu ikuti polling karena nanti kita akan bahas hasilnya di segmen terakhir. Betul. Langsung saja kita panggilkan keluarga narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom. Shalom. Pendeta. Selamat malam untuk Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Amerika. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu?
Ya, masih sehat, masih Ya, segar, puji puji Tuhan. Tuhan. Amin. Masih God bisa is hidup good all the all the time. time. Masih sehati, masih satu seragam. Oh, terima kasih. Baik pendeta, topik kita kali ini seperti tadi kami sudah bilang, topik ini sensitif ya pendeta ya bagi beberapa kalangan. Dan kita pengen tahu nih kenapa pendeta dan ibu pendeta mengambil topik ini untuk kita bahas bersama. Silakan materinya pendeta. Ya, sebenarnya ini adalah salah satu permintaan daripada pemirsa supaya kami bahas tentang MBA, Married by Married accident. by Accident. Ya. Eh, Baik, ayat yang sudah dibacakan tadi, ya kita oleh sebab penting kita coba baca lagi. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada step by step yang dianjurkan oleh Alkitab. Bagaimana Iya. caranya untuk menikah? Jadi istilah dalam bahasa Inggris disebutkan living, cleaving, kemudian become one flesh. Ya. Jadi kalau living artinya sudah siap cukup dewasa untuk meninggalkan akan orang tua, itu berarti sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian cleaving itu artinya mempunyai satu pernikahan yang resmi, bersatu dalam pernikahan apakah di gereja atau catatan sipil, kemudian mereka bisa menjadi satu daging ya. Dalam hal ini satu daging meliputi kepada hubungan secara fisik ya, mental, rohani, sosial, ya emosional. Jadi itu melibatkan kepada keseluruhan. Nah, untuk itu kita mau coba lihat apa yang disebut married by accident. Atau Ya. MBA ya. Married by accident adalah fenomena di mana seorang menikah bukan karena persiapan yang matang atau cinta, melainkan akibat dari kecelakaan, accident ya, seperti kehamilan yang tidak direncanakan. Fenomena ini cukup ramai diperbincangkan di berbagai media Indonesia, baik cetak maupun online, dan cukup mengundang perhatian. Makanya para pemirsa menganjurkan ini topik, sehingga kami harus sediakan topik ini. Baik, jadi kembali tanpa perencanaan. Nah sekarang apa yang menyebabkan married by accident? Secara cepat kami sebutkan ini 5 hal, ya kemudian kita akan lihat satu persatu. Ya. Pertama, kurangnya pendidikan seks. Kemudian tekanan sosial dan budaya. Ketiga, kurangnya akses ke kontrasepsi. Kemudian kurangnya keterampilan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, faktor lingkungan. Oke, kita coba lihat bersama-sama ya. Yang pertama adalah ya kurangnya pendidikan seks. Jadi remaja sering tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai seksualitas, ya. konsekuensi dari hubungan seksual, kemudian cara melindungi diri dari kehamilan yang tidak direncanakan atau bisa juga menyebabkan penyakit menular seksual. Ya. Mungkin juga kena kurikulum sekolah yang tidak memadai atau tabu yang masih kuat membahas topik-topik ini. Sering sekali kalau anak-anak bertanya kepada orang tua, dari mana datangnya baby ya? Terus dikasih, ada burung bangau itu yang bawa itu anak. Jadi tidak dikasih tahu sebenarnya. Sedangkan kalau anak-anak sudah bertanya, itu berarti diorang mau mengetahui apa informasi yang tepat. Kalau dia tidak dapat informasi yang tepat dari orang tua ataupun dari guru-guru sekolah, ya dia dapat dari anak-anak. Ya teman sekelasnya, dan informasi itu mungkin bukanlah informasi yang tepat ya. Tepat. Oke, kita coba lihat kemudian sekarang tekanan sosial dan budaya ya. Budaya dan norma sosial juga berperan dalam fenomena ini. Di beberapa masyarakat ada tekanan menikah dan memiliki anak di usia muda. Jadi baru saja 19, sudah besar ini ya artinya padahal dia belum siap ya. Jadi bisa membuat remaja merasa harus terlibat dalam hubungan seksual meskipun mereka mungkin belum siap dan belum memahami akan resikonya. Jadi oleh sebab tekanan sosial atau budaya dari tempat tersebut. Oke. Kemudian
kurangnya akses ke kontraseptif ya. Meskipun sudah memiliki pengetahuan seks yang cukup, jika remaja tidak memiliki akses ke metode kontrasepsi yang efektif dan aman, mereka tetap berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, bagaimana kenapa sebabnya mereka tidak mempunyai akses? Karena mungkin hambatan biaya atau hambatan legal, misalnya aturan usia minimum untuk membeli kontrasepsi. Hambatan sosial, misalnya rasa malu atau takut diketahui orang. Loh, ini kok belum merit kok sudah beli-beli kondom dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada akses untuk kontraseptif. Oke, kemudian kurangnya keterampilan dalam pengambilan keputusan. Betapa sering remaja sedang dalam tahap belajar bagaimana membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab, tetapi rasa pergaulan yang terlalu bebas, kemudian sampai terjadi suatu hubungan. Ya. Jadi mereka, jika mereka tidak dibekali dengan keterampilan ini, mereka bisa saja membuat keputusan yang buruk, termasuk keputusan tentang hubungan seksual dan kontrasepsi. Ya. Itulah sebabnya decision making atau pengambilan keputusan itu harus dididik kepada anak-anak kita. Iya, saya ingat teman saya masih SMA, ya. Kemudian ya hubungan berpacaran terlalu akrab dan sebagainya. Kemudian baru saja SMA kelas 1 ya terpaksa harus menikah, ya. Dia belum siap, ya. Kemudian faktor lingkungan, ya. Lingkungan di mana remaja tumbuh dan berkembang juga berperan dalam fenomena ini. Misalnya remaja yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah, low education ya, atau poverty, ini sering terjadi sehingga terjadi married by accident. Ya, faktor latar belakang perekonomian dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang orang tua pikirkan oleh sebab orang tua mempunyai keterbatasan, jadi kawinkan saja anak lah, kawinkan saja ya supaya lepas beban ya oleh sebab kemiskinan yang ada. Jadi ini memberikan sesuatu dampak yang negatif. Ya. Jadi bagaimana agar tidak terjerumus dalam married by accident? Ya, satu pentingnya bagi remaja untuk mendapatkan pendidikan seks yang tepat dan komprehensif. Jadi ini penting sekali sebab kalau misalnya dalam suatu hubungan ya mereka tahu bahwa ada suatu resiko yang telah terjadi kalau pergaulan itu terlalu bebas. Ya, dan hubungan seks oleh sebab darah muda ya dia punya hormon itu, perkembangan hormon dan sebagainya yang menyebabkan dia tidak bisa kontrol ya. Jadi jadi kita perlu untuk mendapatkan pendidikan seks dan orang tua memegang peranan, juga guru-guru ya dan sebagainya. Penting bagi remaja untuk memahami perencanaan dan masa depan. Mereka harus mengetahui apakah memang kehidupan itu hanya untuk sexual relationship, apakah kehidupan itu juga perlu mereka memahami harus kelar sekolah dulu supaya bisa cari income, supaya bisa hidup dan membesarkan anak ya. Jadi pikirkan apa yang terjadi dengan anaknya itu nanti pada saat usia sekolah ya. Jadi dia harus mempunyai suatu perencanaan masa depan. Dan ini harus diberikan pendidikan ini kepada anak-anak. Kadang-kadang oleh sebab sesuatu perkara yang hanya singkat saja ya, yaitu hubungan seksual ya kan umumnya adalah satu waktu yang sangat singkat tetapi merusak masa depan yang sangat panjang ya. Terus cara agar supaya nggak terjerumus adalah membangun rasa percaya diri dan pengetahuan diri juga penting. Bahwa kita tidak perlu diombang-ambingkan dengan pressure daripada lingkungan ya. Jadi kita harus percaya diri. Makanya kita memberikan bagaimana dalam obsesi hati yang sebelumnya mengenai negative peer pressure reversal. Bagaimana caranya kita harus menahan dan elakkan kalau ada tekanan-tekanan dari sosial dari lingkungan kita. Dalam masa berpacaran kadang-kadang ya mungkin dari pihak laki-laki itu tidak bisa mengekang dia punya nafsu kemudian memaksakan ya. Jadi kalau istri itu tidak mempunyai rasa percaya diri gampang sekali untuk terombang-ambing ya. Sebab dia punya pacar katakan kasihlah sekarang. Kalau kamu betul-betul sayang sama saya kasihlah ya. Jadi orang yang tidak punya percaya diri sangat gampang sekali untuk terpengaruh. Nah, kalau begitu itulah sebabnya perlunya menguji sebelum menikah. Ya, jadi ada 7 perkara yang harus dilihat
apakah seorang itu mempunyai cinta yang sejati Sejati atau atau tidak. tidak. Misalnya kalau lagi berpacaran jarak jauh, masih sayang nggak? Apa out of sight, out of mind? Ya, Jauh di mata, jauh jauh di di hati. hati. Ya, Ya, itu sering terjadi. ya. Itulah sebabnya ujian test of distance itu sangat penting sekali. Kemudian ujian pergaulan. Ya, Sampai berapa dekat ini hubungan, ya. Jadi kalau misalnya hubungan itu sudah sangat erat, ya, maka dia tidak lolos ujian, ya. Ya. Ada hal yang nanti kita akan sebutkan sampai berapa jauh hubungan Hubungan itu harus. bisa dilakukan, Ya. ya. Kemudian yang ketiga adalah ujian waktu, test of time. Baru ketemu 3 hari, sudah bilang mau menikah. Bagaimana itu? Belum nggak ada Saya persetujuan. benar-benar sayang sama dia, sama seperti Simpson. Simpson ketemu dengan seorang di Timnah, kemudian langsung katakan kepada orang tuanya, berikanlah wanita itu, orang Filistin itu kepada saya. Ya. Jadi kita coba lihat bahwa Tidak melewati diperlukan tes. waktu itu termasuk kedewasaan berpikir, kedewasaan bukan hanya tubuh saja yang dewasa, tetapi juga mempunyai kedewasaan emosi secara sosial, dia sudah dapat mengontrol diri, ya, dan sebagainya. Jadi di samping waktu berhubungan itu cukup panjang, ya, jangan terlalu cepat, ya, tetapi juga orang itu sudah cukup dewasa, Ya. ya. Kemudian kita lihat ujian kebersamaan. Kalau waktu bersama-sama itu senang apa enggak? Tapi jangan waktu bersamaan itu, kalau sudah ada physical contact baru bersenang. Apakah berjauhan? Apakah waktu bertelepon itu masih tetap juga merasa senanglah waktu kebersamaan. Senang Biarpun sampai tidak ada waktu skin contact. berjalan cepat sekali, ya, oleh sebab senang, ya. Ya. Jadi itu adalah ujian Kebersamaan. kebersamaan sebagai tanda daripada kasih, ya. Ya. Jadi ada sebuah definisi daripada cinta, ya, adalah tetap mengasihi walaupun tidak ada skin skin contact. communication, ya. Tidak Ya, ada. tidak ada hubungan kulit. Oke. Ya. Kemudian Ujian berbagi, sharing. Ya. sharing, senang untuk membagikan cerita, sering membagikan informasi dan sebagainya pada saat bersama-sama. Ya. Kemudian yang keenam adalah ujian kerohanian. Apakah hubungan itu sesuai sesuai dengan dengan Alkitab prinsip apa tidak? Alkitab atau tidak? Ya, Ya. termasuk 3 langkah yang kita sebutkan tadi. Ya. Yaitu meninggalkan orang tua, bapak dan ibu, ya, living, kemudian cleaving, bersatu, dan kemudian become one flesh. Ya. Itu ujian kerohanian. Kemudian ya harusnya ujian Dan kesiapan. Kesiapan itu dalam arti apakah sudah cukup dewasa, kemudian apakah sudah ada pekerjaan, ya, jangan Terburu-buru sehingga baru saja SMP, ya, sudah kepengen hubungan seksual. Oke. Nah, kapan baiknya menikah? Ya. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan antara 18 sampai 23 tahun menyebabkan banyak perceraian. Ingat kami sudah bicarakan pada waktu pembahasan obsesi yang lalu bagaimana ini frontal lobe itu menjadi dewasa after 25. Ya, jadi pasangan yang menikah 25 tahun dan di atasnya mempunyai sukses pernikahan yang mencapai sampai 75%. Ya. Jadi kalau lingkungan seperti katakan umur begini pun belum kawin, ya, itu lingkungan pressure, ya. Kita harus mengerti bahwa anak ini belum siap. Ya, dia belum mempunyai kematangan daripada lobus frontalisnya. Dia tidak bisa ambil decision. Sebab ingatlah, kalau sudah 25 tahun biasanya dia sudah well developed, ya, dia punya frontal lobe itu sehingga dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Itu makanya sebabnya pernikahan setelah 25 tahun itu mencapai 75% sukses. Jadi menurut ini Joyce Brother, ya, seorang psikologis, dia rumah tangga yang paling bahagia adalah yang menikah di atas 28 tahun. Ya. Ini sesuai dengan berbagai macam penelitian. Oke. Kemudian kita harus lihat, ya, apakah sempat mengalami suatu masa pertunangan atau tidak. Sebab kadang-kadang, ya, laki-laki dan perempuan begitu ketemu langsung cocok, kemudian langsung mau menikah saja tanpa melalui suatu masa pertunangan. Nah, perlu masa pertunangan. Tujuan daripada pertunangan itu adalah apa? Ya, adalah pengumuman kepada keluarga dan teman bahwa pasangan akan menikah. Jadi orang bisa lihat, oh, ini dia punya pasangan, dan bisa memberikan advice kalau ini misalnya pasangannya ini baik apa enggak, ya. Iya,
Sebab kadang-kadang orang tidak mengerti, ya. Iya, sembunyi-sembunyi akhirnya. Sembunyi-sembunyi kelihatan, oh dia baik sekali, ya Eh, baik di depan pacarnya, tetapi mungkin tidak orang lain katakan, oh dia sudah pernah menikah 2 kali itu, ya eh, dan sebagainya. Jadi kita perlu supaya keluarga itu tahu, jangan hubungan itu sembunyi-sembunyi. eh, Kemudian kesempatan keluarga dan teman untuk menyesuaikan diri dengan keluarga yang akan menikah, hmm, sebab itu perlu penyesuaian, ya. iya, Bahwa ini adalah calon ipar atau ya, calon besan dan sebagainya. ya. Perencanaan untuk pernikahan. Jadi kalau waktu pertunangan itulah baru ada persiapan untuk bagaimana kita menikah di gereja, di sipil dulu di gereja dan bagaimana. Jadi ada waktu untuk planning. Ya. Iya, itu sangat penting sekali. Misalnya kami akan berangkat ke Indonesia tahun depan dan salah satu tujuan memberkati seorang akan menikah pada tanggal 8 September tahun 2024. Oke. Ya, Jadi sudah direncanakan, ya, ya, tahun depan, ya, ya, 8 September 2024. Ya, ya, jadi perencanaan untuk itu penting sekali. Diperlukan waktu, misalnya persiapan pemberkatan gereja memerlukan paling sedikit 6 bulan, ya, ya. untuk bukan hanya dapatkan persetujuan daripada majelis untuk penggunaan gereja, tetapi juga untuk tempat resepsinya, kemudian untuk mencari siapa yang berpartisipasi di dalam Hmm, acara tersebut dan sebagainya. hmm. Diperlukannya waktu. Jadi jangan Buru-buru. terburu-buru. Ya. Oke. Kemudian kita lihat masa pertunangan itu juga adalah masa untuk menguji kesetiaan. Ada lelaki yang membujuk ketunangannya untuk hubungan seksual sebab toh kita akan menikah. Apa salahnya? Tapi disitulah test ya tadi yang kita katakan Ya, test test of of relationship. companionship, ya, Ya. bagaimana hubungan itu. Jadi kalau misalnya sudah terlalu akrab, Nah, maka ada sesuatu hal yang salah. Jadi tidak sabaran dan ini bisa mempunyai suatu risiko sesudah menikah nanti. ya. Kemudian kita lihat masa untuk membahas hal-hal yang kritis, termasuk masalah latar belakang masing-masing disampaikan dengan penuh kejujuran, tidak ada yang disembunyikan, ya. Kemudian mengikuti penyuluhan pranikah ini Nah, sangat ini penting penting. sekali. Sebab kembali banyak orang yang MBA, yaitu Married by Accident, ini tanpa melalui penyuluhan Ya, lagi, tidak ada ya. pre-counseling. Hmm. Pre-counseling. Jadi suami dan istri tidak siap untuk menghadapi suatu kenyataan hidup, Ya. ya. Tapi kami senang karena kami pernah pergi pulang ke Indonesia dan kemudian Jonathan harus kasih memberkati itu langsung ditanya ada surat pre-counseling apa enggak. Jadi memang sudah senang di Indonesia sudah mulai diminta itu sebagai persyaratan sebelum ada pemberkatan di gereja sudah harus ada Iya, pre-counseling itu tempatnya, ya, tempatnya. tempatnya, misalnya gerejanya meminta supaya apakah pasangan ini akan Ada apakah sudah melalui pre-counseling. pre-counseling atau tidak. Ya. Baik, kemudian tentang masalah penyuluhan pernikah, ya, konselor memberikan bimbingan bagaimana caranya untuk memiliki keluarga yang berbahagia. Ya. Kemudian konselor juga memberikan bimbingan untuk program dan partisipan dalam acara pemberkatan di gereja, itu sangat penting sekali. Ini semua persiapan-persiapan, Iya, ya, yang jadi memerlukan waktu. ya, jadi nggak bisa terus langsung married. Terus konselor siap memberikan bimbingan apa saja yang dibutuhkan calon suami istri. Mereka tanya bukan saja mengenai prosesi di gereja, mereka tanya juga mengenai banyak hal ya, mengenai persesuaian dengan mendidik bagaimana Masalah untuk temperamen yang ya, harus diketahui oleh suami dan istri, kemudian ya, tempat tinggal, di mana akan tinggal, ya. ya, Sebab kita selalu mengusahakan atau anjurkan. menganjurkan supaya jangan tinggal dengan orang tua, apalagi dalam beberapa tahun pertama sesudah pernikahan. Jadi Jadi sebab kita tahu bahwa bayangkan istri itu kalau tinggal di rumah suami ya, dia harus menyocokkan diri kepada suaminya, dia harus menyocokkan diri kepada ibu mertua, bapak mertua. Sedangkan mereka yang bertiga ini hanya menyocokkan diri kepada dia satu orang. Jadi sering terjadi bentrokan. Makanya dikatakan di dalam Alkitab harus living, biar tinggalkan orang tua supaya mereka dalam waktu persesuaian itu hanya mereka berdua yang harus menyesuaikan diri. Oke. Ya. Nah, sekarang bicara tentang pertunangan, berapa lama pertunangan, ya? Masalah lama adalah
Relatif. ya. Tergantung bagaimana pasangan telah mengenal satu sama lain. Bila mana sudah lama saling mengenal, maka pertunangan dalam jangka 1 tahun adalah baik untuk persiapan pernikahan. Ya. Ya. Bila pasangan belum terlalu lama mengenal, maka masa pertunangan dapat lebih lama waktunya. Sebab ini perlu adjustment. Dua orang dari background yang berbeda itu mempunyai banyak sekali perbedaan, ya. Sedangkan identical twins, ya, kembar yang identik yang berasal dari satu ovo juga mempunyai perbedaan. Apalagi kalau orang yang datangnya dari latar belakang yang berbeda. Jadi perlu penyesuaian. Namun kita harus tahu juga bahwa pertunangan yang terlalu lama itu sering bisa mempunyai suatu masalah. Ya, sebelum menikah masyarakat tidak menerima bila dua orang itu hidup bersama-sama. Setelah menikah maka masyarakat terima hubungannya sebagai suami istri. Ya. Iya. Nah, sering oleh sebab hubungan pertunangan yang terlalu intim hingga menyebabkan kehamilan sebelum Belum pernikahan. Ya. Hal ini telah menimbulkan masalah legalitas, masalah pribadi, sosial, dan kerohanian. Masalah ini dapat menimbulkan masalah sesudah pernikahan juga dalam soal kepercayaan satu sama lain. Sebab dikatakan, wah dulu Waktu zaman sebelum begitu. resmi ya Lagi ngapain kita ini kita di bawah? sudah ada hubungan terlalu intim. Jadi waktu suami itu terlambat pulang, Sudah terus langsung terpikir, berpikir. wah ada apa-apa mungkin dengan sekretarisnya. Ya. Kemudian waktu sang istri lambat pulang, ada kecurigaan. Jadi itu bisa terjadi oleh sebab pengalaman yang sebelumnya Hilang kepercayaan. Kepercayaan itu jadi bisa terhambat lah ya. Jadi berbagai macam masalah bisa terjadi. Ya legalitas oleh sebab memang masih belum menikah. Jadi itu berarti bahwa sudah mengambil privilege ya, kesenangan ya tanpa tanggung jawab ya. Itu adalah satu hal yang harus diingat ya. Di samping dengan sininya berhubungan dengan kerohanian. Kenapa? Sebab kalau orang itu mempunyai kerohanian yang tinggi, maka dia mempunyai sifat yang mengasihi dan dia mempunyai kesabaran. Oke, kesabaran untuk menunggu ya sampai waktu menikah. Sampai waktunya yang tepat sebelum adanya hubungan seks. Kemudian, nah sekarang apa akibat buruk daripada MBA ya, married by accident? Ya, jadi ini sepasang ini menjadi orang tua yang terlalu muda, belum mengerti, belum tahu apa-apa. Tapi terpaksa sudah jadi orang tua waktu biarpun usianya masih muda. Iya, sekolah belum selesai. Oke. Tidak ada income. Tidak ada income, ya. Tinggal sama orang tua. Jadi banyak sekali masalah, ya. Jadi banyak keterampilan rumah tangga yang belum diketahui, ya. Masak belum tahu. Kemudian berbagai macam kebutuhan, ya. Untuk menjaga anak, pendidikan anak pun tidak tahu. Ya. Terus masalah ekonomi dapat terjadi. Ya lama kalau masih SMP bagaimana? Belum ada income, ya mau bergantung kepada orang tua, malu, ya. Kadang-kadang orang tua juga tidak sanggup untuk membantu, ya. Jadi ekonomi dapat terjadi dan akibatnya terjadi berbagai macam pertengkaran. Ya. Terus masalah ada satu keluarga yang artinya sudah punya anak, kemudian istrinya tinggalkan suaminya, pergi kepada orang tuanya, ya. Dan sebagainya. Oleh sebab ya belum bisa tahan untuk menghadapi suatu tantangan rumah tangga. Terus kemudian akibat buruk lagi dari married by accident adalah masalah lingkungan. Orang kan terus mencibir, ini belum married sudah punya anak atau sudah hamil dan sebagainya. Jadi lingkungan juga itu memberikan pressure yang buruk kepada kehidupan rumah tangga mereka. Ya, kemudian ini dalam berbagai macam penelitian umumnya masyarakat masih mempunyai suatu pandangan negatif kepada MBA. Married by accident, tetap pandangan itu negatif. Ya, kenapa orang itu tidak tunggu sampai terjadi sesuatu pernikahan yang resmi. Ya, terus terhambatnya pendidikan. Bayangkan kalau masih SMP, bagaimana dia mau sampai sarjana itu. Jadi mau nggak mau ya dia jaga anaknya yang baru lahir ya jadi dan sebagainya. Kadang-kadang akhirnya anaknya dikasih sama orang lain dan sebagainya. Sedih sekali. Terus masalah kepercayaan dalam rumah tangga. Yang sebagaimana saya katakan, wah banyak sekali yang waktu dulu kita lagi ngapain ya waktu itu. Jadi sekarang sedikit terlambat sudah mempunyai
pikiran yang aneh-aneh di dalam rumah tangga, hilang kepercayaan, no trust ya. Oke. Berbagai masalah yang dapat menyebabkan keperkawinan tidak dapat bertahan lama. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa pernikahan yang di bawah umur 25 tahun ini kecenderungan perceraiannya itu jauh Jauh lebih lebih besar. tinggi. Ya. Apalagi yang di bawah 20 tahun. Bahkan peraturan pemerintah sekalipun ya kita mengetahui bahwa ada batas usia ya yang harus dicapai sebelum suatu pernikahan. Baik. Nah, sekarang apakah batasan yang baik untuk berpacaran? Ada 12 langkah daripada keintiman yang diberikan oleh Dr. Desmond Morris ya. Dan untuk itu kita harus lihat kira-kira dalam masa berpacaran itu bisa sampai kemana. Ya, yang 4 terakhir adalah khusus untuk mereka yang sudah menikah. Ya, after that sudah terlalu jauh. Point of no return. Jadi pertama kali kita lihat dari mata ke tubuh. Ya, dia lihat orang itu. Mata ke mata. Ya, suara ke suara. Tangan ke tangan. Tangan ke bahu. Ya. Tangan ke pinggang, ya, jadi Muka boleh ke pegang, muka. ya, kemudian muka ke muka, ya. Ya. Kemudian tangan ke kepala. Ya. Kemudian kalau sudah tiba kepada tangan ke tubuh, nah watch out. Ini adalah berhati-hati, ya. Ini adalah Sebab, yang dikatakan langkah kepada 4 langkah terakhir adalah khusus untuk mereka yang menikah. Kenapa? Sebab tangan ke tubuh itu bisa masuk ke tempat-tempat yang sangat sensitif, yang bisa memberikan suatu rangsangan. Ya. Terus mulut ke dada, menjamah di bawah pinggang, lalu kemudian hubungan seksual. So inilah yang Dr. Desmond Morris mengatakan sebagai 12 steps untuk intimacy, untuk keintiman. Dan kita sebagai orang muda harus tahu di mana batas-batasnya kita. Jadi kalau seandainya masuk kepada yang 4 ke bawah, maka itulah yang sering bisa menyebabkan MBA. Married by accident. Oke. Nah, sekarang beberapa anjuran agar tidak melewati batas. Ya. Memilih seorang yang mempunyai reputasi yang kuat dalam mengikuti batasan yang menghargai batasan orang lain. Jadi ada dia punya batasan. Jangan mau sampai digodain untuk meneruskan lewat daripada batasan. Jadi ada orang-orang yang sudah terlalu biasa dengan pergaulan yang bebas. Ya. Jadi oleh sebab berpacaran dengan orang yang sudah biasa dengan pergaulan yang bebas, dan itu memberikan kecenderungan untuk tergoda, ya, sehingga ya hanya untuk kesenangan saja, ya, mengadakan suatu hubungan yang sebetulnya belum bisa untuk dilaksanakan. Nah, kemudian anjurannya jangan kita single dating, ya, double date atau pacaran dalam grup dari berapa single dating. Jadi dari situ kita bisa lihat, oh ini orang cukup baik apa enggak. Sebab kalau sudah kita fokus ke single dating sudah susah. Tapi kalau dalam grup dating kita bisa lihat, ya. Jadi ini supaya jangan kita melewati batas-batas yang tertentu. Kemudian hindarkan larut malam berdua saja. Nah, it's a no-no. Dan ini orang tua yang punya anak-anak juga bisa memberikan suatu batas, ya, jam berapa sudah harus pulang ke rumah dan sebagainya. Oke. Komunikasikan batasan Anda pada awal dari hubungan Anda. Pokoknya kita berhubungan begini, ya. Jangan main-main pegang-pegang, ya. Pokoknya kita mau lihat dulu apakah kita senang nggak dalam kebersamaan. Kita lihat beberapa tes itu. Baru jangan kita terikut dalam peer pressure. Ini sangat penting sekali, ya, dan saya senang sekali di dalam beberapa pasangan yang saya berkati dalam pernikahannya, banyak yang katakan, oh pergaulan kami mengikuti secara prinsip kekristenan yang baik. Ya. Jadi kami akan menunggu sampai kepada waktunya. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat bagus dan itu harus dikomunikasikan sebelumnya. Ya. Jangan gunakan alkohol atau narkotika, sebab ingat alkohol itu tidak memberikan orang itu mempunyai keputusan yang tepat, sehingga dalam pergaulan pun mereka tidak bergaul secara normal, secara alkitabiah. Oke. Kemudian mulai pacaran Anda dengan doa. Ini sangat hal yang sangat penting. Saya senang sekali ada beberapa pasang yang katakan
kami sudah mulai berdoa dan mereka berdoa bersama-sama. Berada di luar kota sekalipun, misalnya setiap hari berdoa bersama-sama. Ya, Jadi dengan berdoa, maka itulah hubungan yang direstui oleh Tuhan. Ya. Kemudian bagaimana perkawinan orang Kristen? Harus yang bagaimana? Ya, harus jalan suami istri yang mencintai satu sama lain. Jadi bukan oleh sebab accident. Bukan oleh sebab nafsu. Ya, kita harus pikirkan panjang. Ya, kita harus lihat untuk kebaikan daripada nama sebagai pengikut Kristus. Oke, keduanya bertindak dengan penuh rasional dan bertanggung jawab. Jadi cinta sejati itu siap untuk menunggu. Ada sebuah buku yang saya baca berapa puluh tahun yang lalu, namanya I Love a Girl. Ditulis oleh Walter Trobisch. Ya. Jadi dia ceritakan dia berkunjung kepada temannya, tetapi temannya tidak ada. Temannya itu punya adik, kemudian mereka bercerita. Sesudah bercerita, mulailah mereka berpegang-pegangan, akhirnya bercumbu, akhirnya sudah too late, going too far. Kemudian dia tulis kepada Walter Trobisch, I love a girl. Dia rasa bahwa itu cinta, sebetulnya bukan cinta, tetapi adalah nafsu. Oke. Jadi kita harus bertindak dengan penuh rasional. Kemudian kita semua tindakan dengan pengetahuan dan persetujuan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat katakan bahwa ada suatu batasan bahwa hubungan seksual itu hanyalah untuk mereka yang sudah menikah, maka itulah yang harus diikuti. Terus setiap tindakan akan sesuai dengan standar Alkitab. Jadi Alkitab secara jelas sekali, dan kita sudah lihat bagaimana tentang 3 langkah tadi yang dikatakan oleh Alkitab. Living, cleaving, and become one. Hubungan seks akan menyatukan hubungan mereka setelah resmi sebagai suami istri. Itu adalah the peak of it. Setelah sudah civil wedding, kemudian diberkati di dalam gereja, kemudian inilah now we are one. We are one. Kita sudah cleave together dan kita menjadi satu baik dalam segala perkara. Oke. Nah sekarang bagaimana agar perkawinan bertahan walaupun sempat MBA, married by accident. Jadi ini tanpa perencanaan, tetapi sudah terjadi. Bagaimana? Apakah bisa bahagia juga? Bagaimana bisa bertahan? Sebanyak sekali kemungkinan cerai itu besar. Maka untuk itu perlunya dekatnya hubungan dengan Tuhan. Jadi menyadari bahwa tindakan yang lalu adalah tindakan yang salah, diakui, dan sekarang mulailah dengan apa yang ada, maju bersama-sama dan berhubungan dengan Tuhan, sudah mohonkan pengampunan, maka Tuhan juga sudah pasti akan ampuni, tetapi kita harus membayar mahal. Tetapi harus tetap waktu dengan Tuhan yang menyebabkan itu menyatukan keluarga. Kalau tidak, maka pasangan ini tidak gampang untuk menghadapi tantangan hidup. Ingat bahwa bagaimanapun besarnya dosa yang telah kita lakukan, bila mana kita datang kepada Tuhan dan kita akui kesalahan kita, Tuhan akan mengampuninya. Jadi penting sekali ini untuk datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, maka kita akan dipersatukan kembali oleh Tuhan. Kasih sayang yang selalu dinyatakan. Ingat bahwa love has to be expressed. Kalau itu cinta tidak diekspresikan, itu sama seperti tanaman. Tanaman kalau nggak disiram, selalu akan layu. Nah, demikian juga dengan pernyataan kasih sayang, harus dinyatakan setiap hari dan sehingga dia bisa merasa bahwa dia masih dicintai. Bisa lihat kepada episode yang lalu dengan judul bahasa kasih. Bahasa kasih. Jadi dengan berbagai macam bahasa kasih supaya kasih sayang itu selalu dapat dinyatakan, apakah itu dengan jamahan tangan, dengan kata-kata, ataupun juga sampai kepada dengan perbuatan. Baik, komunikasikan baik antara suami dan istri itu sangat penting sekali, dan tidak saling menuntut. Jangan bilang kamu harus bikin gini, tapi kita bilang, oh saya kecewa sudah pulang ke rumah masih rumahnya berantakan. Jadi komunikasi dengan memakai I statement. Saya merasa kecewa, saya merasa sedih, kok piring-piring masih belum dicuci, atau jangan bilang, oh kamu ini malas sekali, ini pulang ke rumah tengok berantakan, istri sampai piring-piring masih belum dicuci, ini belum di ngepel, itu. Tapi I statement,
saya merasa sedih. Pulang Atau ke rumah, yang saya merasa sebaiknya, kecewa. yang sebaiknya Ya langsung ikut, saja ikut ikut, bantu cuci ya cuci piring dan piring. sebagainya. Itu pernyataan kasih sayang. Ya, Oke, masing-masing ingin membahagiakan pasangannya. Ya, ya. jadi sekarang ya sudah Sudah apa boleh terlanjur, buat ya, sudah sudah MBA MBA. Sekarang kita bertanggung jawab bagaimana membahagiakan istri, pasangan istri bisa membahagiakan bagian suami. suami, orang tua bisa membahagiakan anak ya. Ya, Itulah yang harus harus diteruskan. diusahakan ya. Ya, kemudian perbedaan pendapat diselesaikan segera. Ya. Ya, jangan berlarut-larut ya, supaya jangan jadi kronis ini. Kemudian segala hal direncanakan bersama-sama. Jangan lupa ya, oleh sebab suami istri yang dengan MBA itu kadang-kadang kan belum mengerti apa peranan istri, peranan daripada suami. Jadi kadang-kadang mereka bertindak semaunya saja. Ya, Perlu perencanaan bersama-sama ya. ya. Sehingga dengan demikian maka akan Mereka ada bisa satu akur. kelanggangan ya. Ya. Semua ini adalah keputusan keputusan yang dimiliki bersama dan dibuat bersama ya. Nah, jadi masing-masing tahu akan tanggung jawab masing-masing ya. Jadi biarpun sudah membuat kesalahan, sudah married by accident, there is still hope. Masih ada harapan. Adanya pengharapan. Ya, pengharapan bila mana kita datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan membimbing perkawinan yang sudah terjadi by accident. Oke, itulah semua pembahasan kita ya. Jadi sekarang kita bisa memberikan kesempatan untuk pertanyaan ataupun sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk topiknya ya. Jadi tadi materinya di awal sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan, ada beberapa poin-poin penting yang sudah disampaikan. Tapi di slide terakhir tetap seperti Ibu Pendeta bilang, masih ada harapan. Jadi walaupun sudah terjadi, ada 8 poin penting ya tadi dibagikan kepada kita. Tentunya kepada Tuhan yang utama. Betul. Saling membagi kasih. Jadi jangan kasihnya cuma hanya istri aja, tapi suami dan istri. Ada quotes yang saya ingat dari materi minggu lalu ya, pekan lalu, disampaikan oleh pendeta dan ibu. Failure ya is not an ending. Is not kegagalan itu bukanlah akhir. It's not a final. Ya, dan sukses itu bukan ending. Ya, jadi walaupun gagal gitu ya, ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, bukan berarti keluarga itu tidak akan bahagia. Ya, tetapi ketika mereka bisa kembali bersama dengan Tuhan, mereka menjadi keluarga yang sukses dan keluarga yang bahagia. Benar. Dan pemirsa sekalian, kami tetap mengingatkan kepada pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, Betul. Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tahukah Anda ada 4 hal yang harus Anda ketahui dalam memilih pasangan hidup? Banyak orang muda yang sedang menantikan pasangan atau pendamping hidup yang diharapkan. Tapi kadang kurang melihat faktor apa saja yang perlu dalam mencari pasangan yang benar. Dan akhirnya mencari pasangan hidup yang tidak seimbang dengan menggadaikan keselamatan demi pasangan hidup. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui 4 hal tentang konsep apakah atau siapakah pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan versi redaksi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, seimbang. Pasangan seimbang maksudnya ialah satu iman di dalam Tuhan. Seimbang berarti memiliki konsep Allah yang sama dengan pasangan kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 14. Yang kedua, takut akan Tuhan. Pasangan yang takut akan Tuhan akan membawa kita pada kebenaran akan firman Allah. Dia akan memberikan karakter yang mampu menuntun kita pada jalan yang benar. Terutama seorang laki-laki yang menjadi imam dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus dapat menuntun istri untuk mendekatkan diri pada Allah.
Istri merupakan penolong untuk membangun hal tersebut dan mewujudkannya. Fondasi yang kokoh dalam rumah tangga harus berpatok akan rasa takut kepada Tuhan. Disinilah pasangan hidup kita merupakan penyokong dalam segala aktivitas rohani kita yang membawa kita bertumbuh lebih jauh dan lebih dalam lagi. 3. Satu visi dalam merancang masa depan. Satu visi dalam merancang masa depan berarti kita memiliki visi yang sama dengan pasangan kita. Visi yang sama tidak berarti memiliki panggilan dalam bidang yang sama. Walaupun panggilan berbeda, namun saling mendukung satu sama lain untuk memuliakan Tuhan lewat pernikahan kita. Dan yang keempat, mendapat restu orang tua. Kita harus taat dan hormat kepada orang tua sebagai pemilik otoritas dalam keluarga. Mereka adalah pribadi yang mewakili Tuhan di bumi ini. Kita harus menaati perintah atau sikap dari orang tua, termasuk dalam pemilihan pasangan hidup. Firman Tuhan menulis, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 20 ayat 12. Ini salah satu parameter penting yang Tuhan berikan dalam kita memilih jodoh. Oleh sebab itu, dalam hal memilih pasangan, seharusnya kita meminta nasihat mereka. Seseorang yang akan menjadi pasangan kita adalah orang yang menghormati orang tua kita. Itulah kira-kira keempat hal tentang konsep dalam memilih pasangan hidup versi Hope Channel Indonesia. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Kita masuk di segmen kedua di mana kita akan melihat jawaban, ya, respon atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh sahabat-sahabat kita. Atau ada beberapa ide nih dari beberapa tim, kaitannya kita yang memberikan tanggapan. Iya, betul. Seperti apa sih? Ini kayaknya katanya vlogspot ya. Seperti apa coba kita lihat, karena pertanyaan pertama itu menurut Anda dari 5 hal ini, yang pertama, kurangnya pendidikan seks. 2. Tekanan sosial dan budaya. 3. Kurangnya akses ke kontrasepsi. 4. Kurangnya keterampilan pengambilan keputusan. Dan 5. Faktor lingkungan. Manakah faktor penyebab married by accident yang paling besar dan kenapa? Nah, ini kita mau lihat dulu cuplikan yang satu ini. Oke, kita akan lihat. Kalau menurut saya, yang saya perhatikan sih dari sosial dan budaya sama kurang mampu mengambil keputusan. Karena biasanya yang terjadi MBA itu berawal dari ajakan teman, kayak pengalaman mereka gitu ya. Jadi terpengaruh sehingga penasaran, akhirnya dia mencoba juga dan akhirnya terjadilah MBA. Kalau dari 5 trigger tadi yang menurut aku ya, itu faktor pemicunya itu yang pertama ya memang karena kurangnya mampu dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan dalam berpacaran, pria dan wanita tidak memiliki prinsip ya, dan tidak memiliki keputusan yang baik, ya akan terjadilah itu. Jadi kalau misalkan salah satu memiliki keputusan yang baik dan mereka boleh tahan, ya artinya ya tidak akan terjadi. Tapi memang ada salah satu dari kedua pasangan itu yang memang membiarkan dan itu terjadi. Akhirnya terjadilah MBA. Jadi menurut aku ya kurangnya dalam pengambilan keputusan sih menurut aku. Menurut aku yang paling besar itu ketika kita kurang akan pendidikan untuk seks itu sendiri. Karena ketika kita, kenapa penting? Karena sebenarnya sex education itu harus kita tanamkan kepada dari kecil sih sebenarnya. Jadi biar orang-orang bisa aware juga. Jadi biar mana tahu nih mana apa weakness-nya dan apa pro-nya juga gitu. Jadi menurut aku yang paling penting itu adalah kita harus meningkatkan pendidikan seks untuk kita di sini sih, karena itu penting juga buat aku dan kalian. Married by accident sejauh ini kayaknya ada aku punya ya ada kerabat dia married by accident ada.
Sudah kita lihat Iya, beberapa betul. tanggapan. Sekarang kamu, menurut Sekarang kamu. tanggapan kita ya. Kalau Ya. dari aku sih yang poin nomor 4 itu yang paling penting. Kurangnya keterampilan pengambilan keputusan. Nah, ini kan berhubungan dengan kemandirian seseorang, kedewasaan seseorang. Kalau ibaratnya zaman dulu tuh pendidikan seks itu kan nggak seperti sekarang, ya kan? Lingkungan juga ya ada yang buruk, ada yang baik. Tapi tergantung orangnya juga. Ada yang merantau, tapi ya baik-baik aja. Ada yang ketika Di rumah aja tapi tetap itu ya. di rumah aja tapi bisa terjadi. Jadi ya tergantung kedewasaan orang ya. Dan itu saya memilih kurangnya keterampilan pengambilan keputusan. Itu yang paling utama. Betul pendidikan itu utama, penting. Lalu lingkungan juga faktor pendukung, tapi menurutku sih itu. Kamu? Kalau aku sih, ya menurut aku ya, faktor lingkungan. Ya aku rasa kalau dia lingkungannya baik itu dalam arti keluarganya ya, tentunya keluarganya mendidik dia dengan baik Dari kan. keluarga ya? Dari keluarga, terus lingkungan di sekitar dia. Biasanya anak-anak juga kan akan belajar dari orang tua dan tentunya di sekitar gitu. Jadi itu faktor paling penting aku rasa. Ya, itu. Baiklah, kita lanjut ya pertanyaan yang kedua. Menurut Anda bagaimana cara agar tidak terjerumus dalam MBA, Married by Accident? Ya. Jawaban kamu apa, saya? Agar tidak terjerumus. Iya. Pintar-pintar bergaul. Pintar-pintar bergaul. Berarti ya selektif ya dalam memilih Iya. teman ya? Kan kita semakin dewasa kan bisa sudah bisa bersikap mana yang baik dan tidak gitu kan. Iya. Dan kita rasa kalau kita di lingkungan yang baik, tentunya kan kita tahu tuh nggak baik, nggak benar. Pendidikannya pun pasti jalan gitu loh maksudnya. Langsung dihindari pencobaan itu ya? Benar. Oke, aku Kamu? ikut aja jawabannya. Mari kita Oke. lihat teman-teman kita. Apa jawaban dari mereka? Supaya kita bisa terhindar dari MBA adalah mungkin pertama-tama adalah pengendalian diri gitu ya. Supaya kita berpacaran tidak mengutamakan hawa nafsu sehingga pikiran kita nggak ke situ terus. Jadi fokusnya adalah berkenalan aja gitu. Dan juga kita tipsnya juga memikirkan keluarga kita di rumah, keluarga kita di mana aja gitu. Jangan sampai mereka gara-gara kelakuan kita yang sembrono gitu, tidak berpikir panjang, akhirnya mengecewakan mereka semua. Jadi ya itu sih tipsnya. Lebih mikir masa depan juga, lebih mikir juga keluarga, dan juga fokusnya berkenalan bukannya hawa nafsu gitu. Cara untuk tidak terjerumus dalam married by accident. Nah, kalau mungkin menurut aku ya, yang pertama memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya prinsip nih. Kita harus punya prinsip bahwa ini sangat dilarang di agama maupun di norma sosial. Jadi kalau kita sudah tahu nih batasannya, kita nggak akan lakuin itu. Dan yang kedua, kita harus punya harga diri juga nih. Kita punya harga diri bahwa Tuhan sudah menebus kita, jadi kita tidak mempermainkan kesucian itu sebelum nanti menikah. Karena itu hanya boleh diambil ataupun boleh dilakukan ketika seseorang sudah sah menjadi suami dan istri. Jadi kalau belum menikah, jangan coba-coba tuh untuk ngelakuin hal-hal yang ya negatif ya, hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang yang sudah menikah suami dan istri. Jadi ya harus mendekatkan diri sama Tuhan dan perbanyak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perkumpulan-perkumpulan rohani pemuda juga, supaya kalau pacarannya ya di situ aja, jadi nggak ada waktu untuk kita terlibat dalam hal-hal itu. Itu sih dari aku.
Caranya, pertama yang kayak tadi, perbanyak juga wawasan mengenai sex education dan mungkin bisa pertama mengontrol diri juga ya, mengontrol diri, lihat yang ganteng langsung, itu kan nggak boleh juga ya. Jadi kita harus menurut aku harus dari kita sendiri sih Kak, bukan dari pasangan kita, karena ketika kita sudah mengontrol diri kita, pasti pasangan kita pun akan kayak ikut gitu, walaupun mereka mungkin juga ada rasa ya ingin mencoba berbuat gitu, tapi kalau contohnya memang dari kita udah mengontrol sih, menurut aku semuanya akan berjalan dengan baik sih. Dan jangan lupa untuk utamakan Tuhan dan masukkan Tuhan ke dalam hubungan kita. Ya kalau menurut aku harus lebih banyak lagi kita diberi pendidikan tentang sex education. Terus juga kita harus memilih pertemanan, kita harus pilih circle yang baik ya. Terus juga kita harus dekat sama orang tua kita, terlebih sama Tuhan, supaya pokoknya kelilingi diri kita dengan orang-orang positif supaya kita tidak terjerumus ke hal yang negatif tersebut. Gitu. Pemuda-pemuda kita udah pintar-pintar kok semua. Iya, betul. Kita harap gak ada lah ya Iyalah, MBA ya. Janganlah. Udah dewasa semua kok jawaban-jawabannya. Betul. Semoga ini menguatkan ya pemuda-pemuda, jangan sampai. Betul. Jangan sampai. Kok Oke. kita kayak speechless gitu sih? Ya karena semua udah diungkapkan tadi ya. Iya ya, jadi nggak perlu direspon lah ya. Iya, jawaban kali ini panjang-panjang ya. Panjang-panjang ya. Oke. Selanjutnya saya. Oke, yang ketiga. Aku ya. Aku yang Ya, nanya. kamu. Di saat kapan seseorang tepatnya menikah? Tadi kayaknya pendeta udah bilang sih, tapi menurut kamu dulu deh. Ya, di saat kita siap untuk menikah. Ya, dewasa ya. Mandiri itu kan adalah sebuah bentuk kedewasaan. Saya sudah bisa berpisah, meninggalkan orang tua, ya, menghidupi diri dan menghidupi pasangan yang saya ingin akan nikahi gitu. Berarti Jadi, kalau dari segi umur belum tahu ya? kalau umur sih relatif ya. Kalau di Asia kita biasanya 25 tahun itu udah banyak yang menikah. Ya cuman banyak juga yang nggak mandiri. Tapi kalau di Western ya, umur-umur tadi pendeta katakan 28 ke atas. 28 Nah, itu ke memang poin yang penting. Umur di situ memang matang, pekerjaan lagi mapan, dan kita sudah banyak pengalaman. Jadi aku rasa umur 27-28. Ya, 27-28 ya? betul. Oke, kita mau lihat dari tanggapan teman-teman. Waktu menikah sih, kebetulan saya juga belum menikah, tapi dari lingkungan-lingkungan omongan-omongan orang, kalau sebagai cowok, laki-laki di umur ya minimal 28 tahun ke atas lah. Waduh, jujur saya juga belum nikah nih gitu ya. Tapi kalau bicara kapan waktu yang tepat, kalau menurut saya pribadi, waktu yang tepat untuk menikah itu ya kalau sudah yakin gitu. Sudah yakin dan benar-benar udah punya financial yang sudah lebih baik dan lebih mapan tentunya. Jadi kan kalau sudah menikah, tidak lagi banyak memikirkan hal-hal yang nantinya mungkin tidak sanggup dibayar, tapi begitu menikah jadinya kita bisa untuk menghidupi lah tentunya keluarga kita juga gitu. Kapan waktu yang tepat untuk menikah ya? Menurut aku ya, itu adalah ketika kita pribadi sudah siap nih secara matang, secara pikiran, sudah siap secara finansial juga, jangan lupa untuk udah siap untuk nikah sih sebenarnya. Jadi menurut aku untuk patokan umur tuh nggak ada, tapi yang nggak mudah banget juga menurut aku ya. Tapi maksudnya di saat kita udah matang dengan pemikiran kita, dengan finansial kita, dengan emosi kita, itu sudah siap untuk menikah. Kalau di sekitar aku mungkin yang aku tahu dari keluarga atau dari anggota gereja ya, kayaknya mereka kebanyakan menikah di umur 24-25 seperti itu. Ya, jawabannya tadi
mirip-mirip dengan kita ya. Iya, betul. Ya, finansial, umur, faktor-faktor lain ya. Pada intinya orang itu sudah mandiri. Mandiri. Ya, sudah mandiri. Oke. Nomor 4. Seberapa penting tunangan? Ini kamu yang baca atau aku? Oh. Aku aja ya. Seberapa penting tunangan menurut Anda? Kenapa? Dan idealnya berapa lama? Seberapa penting tunangan? Ya, Aduh, kita tunangan nggak sih? kita kayaknya nggak tunangan. Masih kita Ya, nggak tunangan ya pemirsa ya. Tergantung budaya. Tergantung ya. budaya juga Iya. sih. Jadi kita kayak langsung, jadi kalau mungkin di Batak kan ada yang namanya takut salah lagi ya. Marhata Sinamon. Sinamot. Katanya itu tunangan, tapi nggak ada kita duanya gitu. Iya, perwakilannya keluarga. Perwakilan dari keluarga. Jadi kalau dia bilang seberapa penting, ya nggak terlalu penting menurut kita. Menurut budaya kita. Menurut kita aja. Ya, menurut kita. Menurut kita. Tapi gitu. kalau misalnya menurut teman-teman, Iya. pemirsa yang ada di rumah, tunangan itu penting untuk menjadi satu jaminan ya. Iya, atau jaminan. pasiennya Supaya dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. It's okay, yang penting motifnya memang betul-betul kita itu serius. Mau ya. serius. Mau serius Dan untuk- idealnya berapa lama, ya kita kurang tahu juga ya. Kita kurang tahu juga. Coba kita tanya teman-teman kita. Coba kita lihat dari teman-teman kita. Kalau menurut saya fase tunangan itu penting karena itu kan menjadi next level setelah pacaran gitu ya. Dan kapannya itu berapa lama? Ya kira-kira kalau dari pengalaman teman-teman sekitar 2 bulanan sebelum pernikahan. Gitu. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau untuk fase tunangan ini memang tidak diwajibkan, tapi menurut aku itu penting ya, karena di situ fase untuk kita mengenali lebih dalam lagi sebelum kita dengan pasangan itu resmi menikah. Dan kalau untuk fasenya menurut saya itu jaraknya nggak perlu lama-lama ya, mungkin 5 bulan aja sebelum benar-benar sampai di pernikahan yang official. Kalau fase tunangan tuh artinya kan kita ada komitmen yang lebih lagi nih sama pasangan kita kan. Jadi menurut aku kalau untuk fasenya baik, penting juga, dan untuk jangka waktunya sih sebenarnya itu lagi sih, itu depends on kita sendiri masing-masing kita. Tapi kalau untuk aku pribadi fasenya mungkin bisa nggak nyampe setahun lah. Jadi situ udah konseling sama pendeta, udah persiapan dan lain-lain begitu. Sebenarnya kalau bagi aku sendiri aku belum tahu sih, belum terlalu banyak paham tentang tunangan itu. Tapi kalau ditanya ada fase tunangannya, kebanyakan mostly ada semua. Oke, jadi aku muncul jadi pertanyaan nih, tapi kayaknya pertanyaan nanti aja deh, kita keep ya. Ya, Masalah tunangan ya, kita mau baca satu pertanyaan. harus diingat ya. Iya, harus diingat. Ingatin aku ya nanti. Ayo, pertanyaan terakhir nanti kita tanya pendapat dari pendeta dan ibu pendeta. Ya. Pertanyaannya, apa batasan-batasan dalam berpacaran menurut Anda? Menurut kamu dulu deh. Nah ini aku yang mau bertanya juga sebetulnya ke pendeta ya, karena begini, ada di Alkitab ketika Yakub bertemu dengan Rahel, dia langsung cium kan. Ya walaupun itu tidak ada dibilang itu benar gitu ya, tidak dibenarkan dan didukung juga, enggak, hanya menceritakan peristiwanya. Tetapi kita budaya timur itu lebih tabu ya, maksudnya lebih kayak sentuhan tangan itu Sedikit ini ya, kurang sopan iya, ya. betul. Apalagi ke bagian-bagian yang sensitif ya, yang berhubungan dengan hubungan suami istri ya, itu kalau bisa dihindarin. Ya, itu untuk Asia. Tetapi di Western kita ya Biasa aja. kok sepertinya begitu. Apakah memang boleh atau tidak ya? Jadi kamu ada jawabannya nggak ini? Jawabannya tetap ikut yang kita punya. Seperti Sopan ya. Jadi kayak ya Ibu Pendeta kan juga pernah sampaikan kan, pegangan tangan ya kan, lalu sudah sebatas itu dan itu ya. saling senyum-senyum. Ini
nih pemirsa yang nonton ini pada menerka-nerka, ini mereka dua gimana? Gimana ini dulu ya? Oke, kita mau lihat dari teman-teman dulu nih. Habis itu kita dengar dari pendapat dari pendeta dan ibu pendeta. Silakan. Oh ya, batasan berpacaran menurut saya itu konteksnya adalah masih dalam hubungan pertemanan gitu ya. Cuman pertemanan yang spesial. Jadi kita komitmen sama dia untuk berkenalan sebagai teman yang lebih dalam. Tapi berkenalannya secara pribadi, dia kira-kira nyambung gak sama kita gitu. Secara juga keluarganya kira-kira cocok gak dengan kita, seperti itu. Itu aja batasannya. Kalau udah yang lebih intim lagi mungkin masuknya udah ranah pernikahan gitu. Oke, bicara batasan-batasan dalam berpacaran, yang pasti berpacaran itu batasannya jangan sering-sering di tempat-tempat gelap gitu. Jadi pacaran itu ya di tempat ramai aja, kayak di mall mungkin ya. Kalaupun di taman, jangan taman yang sepi banget nih, nggak ada orangnya gitu ya. Taman yang memang banyak orang. Artinya kita tidak mengundang suasana-suasana yang meningkatkan suasana kita jadi berpikir-pikir negatif ya. Tapi dengan keadaan memang lingkungannya ramai dan juga tempatnya memang juga tempat umum, jadi ketika ada pikiran-pikiran negatif, jadinya kita nggak berpikir ke sana tuh. Jadi memang penting banget kita harus tahu batasan-batasannya. Dan yang kedua juga batasannya ya tidak boleh pegang-pegangan lah gitu. Kalaupun pegangan mungkin hanya pegangan tangan ya kalau salaman aja. Tapi kalau udah kayak sentuh-sentuhan gitu ya, raba-raba, harusnya itu dihindari sih menurut aku tuh nggak penting banget. Karena masa pacaran itu masa mengenali karakternya sebenarnya, bukan yang lain-lain. Jadi kita yang berpacaran itu ya menjiwai ini karakternya gimana nih gitu. Batasan-batasan dalam perpacaran ya. Ini mungkin ada frontal aja ya Kak, boleh ya? Kalau menurut aku sih batasan-batasan pacaran itu mungkin bagian skin touch-nya sih Kak. Karena contoh ya, ketika kita udah pegangan tangan nih sama pacar kita nih, pegangan tangan nih, pasti we want something more lagi. Kita perasaan, habis pegangan tangan pelukan kali ya, pelukan. Terus perasaan lagi habis pelukan cium kening kali ya, cium kening. Nanti cium yang lain, nah itu jadi berbahaya. Jadi menurut aku kita dari kita sendiri sih harus bisa kontrol diri kita sendiri sih Kak. Itu batasan menurut aku. Kalau bagi aku sendiri yang masih umur 17 tahun ini ya, kayaknya mungkin di seumuran aku, mungkin ya pegang-pegang tangan boleh kali ya, kayak sambil jalan pegangan tangan gitu, maksudnya supaya nggak hilang gitu kan. Mungkin di umur aku, mungkin ya kalau misalnya sudah lebih besar lagi, ya mungkin, tapi tidak terlalu jauh ya, mungkin ya dirangkul gitu-gitu, seperti itulah. Oke, bicara soal batasan, biasa orang muda ya, agak gimana gitu jawabannya. Sebenarnya karena mereka diwawancarai, jadi banyak yang keskip gitu di pikiran mereka gitu ya. Sebenarnya kayak, bisa nggak sih pegang gini, atau bisa nggak sih kayak gini gitu. Bener, ya makanya kita harus tanya nih sama orang tua kita ya, pendeta dan ibu pendeta Kuntarap. Tanggapannya pendeta? Satu hal yang kita harus ingat ialah kita hindarkan hal yang dapat memberikan stimulasi, ya, memberikan rangsangan untuk sesuatu perkara yang bisa membawa kita kepada satu apa yang istilah dalam bahasa Inggris point of no return. Ya. Jadi kalau point of no return itu sudah tidak bisa lagi itu dikekang, ditahan. Ya. Jadi kita sudah berikan tadi tentang 12 langkah yang diberikan oleh Dr. Desmond Morris, ya. Jadi sampai kepada pegangan tangan, ya, itu tergantung juga sampai berapa lama hubungannya. Kalau sudah sampai kepada pertunangan, ya, jadi kita dapatkan seperti peluk, ya, di bahasa di Amerika itu biasa sekali hak itu, kalau itu adalah satu hal yang biasa, ya.
untuk menunjukkan suatu hubungan yang akrab ya, tetapi sesuatu perkara yang bisa memberikan stimulasi kepada hubungan yang lebih lanjut ya, intim ya, jadi menggunakan jamahan tangan, tetapi pada tempat-tempat yang memberikan stimulasi itu adalah hal yang harus dihindarkan ya, sebab itu dapat memberikan stimulasi yang merangsang sampai akhirnya tidak bisa lagi ditahan. Jadi batas-batas sebenarnya heads off itu adalah yang memang terbaik ya. Tetapi ya memang seperti kita di sini itu kalau ketemu itu bisa hug. Hug itu seperti kayak salam gitu ya. Tapi itu tidak mempunyai stimulasi terhadap diri kita maupun orang lain. Jadi ini memang penting untuk know the limits. Supaya kita jangan sampai kepada batasan yang sudah nggak bisa lagi, we have to go forward ya, sehingga terjadilah MBA. Baik, terima kasih Pendeta dan juga Ibu. Ketahui batas ya, jangan sampai ada stimulasi-stimulasi. Karena seperti ya dibilang namanya, pendeta tadi ya. betul, karena setan itu pintar sebetulnya ya. Dia tahu mana kelemahan kita, seperti Adam dan Hawa ya. Mereka tidak tahu apa yang jahat, mereka bingung. Itu yang dikasih. Nah, kita punya hormon ya, punya rasa pengen tahu tentang hal-hal yang seksual. Jadi dia dorong. Nah, makanya orang-orang muda harus bisa mengetahui batasannya. Pemirsa sekalian, kami tetap mengingatkan kepada Anda sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita kali ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kita akan kembali ke segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Tahukah Anda, pertumbuhan paling pesat dalam kehidupan seorang anak terjadi pada tahun pertama kehidupan dan sekitar masa pubertas. Pubertas, seperti yang semua orang ketahui, adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Selama masa pubertas anak mulai matang secara seksual dan lebih dikenal sebagai remaja muda. Masa pubertas pada seseorang akan berlangsung selama 3-4 tahun dan di masa tersebut banyak terjadi perubahan dan berlangsung sangat cepat. Hal ini dikarenakan masa pubertas adalah salah satu dari 2 periode rentang kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, terutama pertumbuhan fisik. Biasanya pada masa pubertas akan terjadi banyak perubahan bentuk penampilan tubuh, penampilan diri, sikap, dan minat seks. Selain itu, terdapat dampak buruk dari perubahan yang begitu pesat dan menyebabkan timbulnya sikap keraguan, perasaan tidak mampu, dan merasa tidak aman. Pada masa pubertas akan terjadi pematangan kelenjar endokrin, yang mana kelenjar ini berkaitan dengan pertumbuhan dan kematangan individu. Berikut beberapa faktor perkembangan fisik pada masa pubertas yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, perubahan kelenjar. Perubahan ini di masa pubertas ditandai dengan perkembangan ciri-ciri seks primer dan seks sekunder. Ini akan ditandai dengan semakin tingginya tubuh seseorang dan pada laki-laki akan mulai terlihat jangkung. Pada tahap ini, pada perempuan dan laki-laki akan mengalami proses pematangan kelenjar gonad. Kedua, perubahan ukuran tubuh. Selama masa pubertas, bentuk ukuran tubuh akan semakin tinggi. Bagi perempuan, tinggi badan akan terus bertambah tiap tahun, terutama ketika memasuki periode haid. Dan bagi laki-laki, tinggi badan terjadi 1 tahun lebih awal dari masa pubertas dan akan mengalami penurunan pada usia 20 atau 21 tahun. Ketiga, perubahan porsi tubuh. Pada periode ini, perubahan fisik akan menonjol. Hal ini ditandai dengan melebarnya bagian pinggul dan bahu. Hal ini disebabkan oleh kematangan organ-organ seks. Keempat, perkembangan seks primer. Perkembangan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan kematangan organ-organ seks. Perkembangan inilah yang mengakibatkan laki-laki mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan bertambah beratnya uterus yang akan mencapai 43 gram. Hal inilah yang menjadi petunjuk pertama dengan datangnya haid. Kelima, perubahan sekunder. Pada tahap ini, pada laki-laki dan perempuan akan tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kulit dan otot pada pria akan kasar, tidak jernih, dan berwarna pucat, serta pori-pori akan semakin lebar. Hal ini juga terjadi pada perempuan.
Ketika berada pada masa pubertas, penting sekali seseorang menjaga dirinya dengan ilmu serta wawasan dalam memilih pergaulan. Karena di masa pubertas cenderung terjadi perubahan emosi dan mental. Kehadiran orang tua di masa ini sangatlah dibutuhkan, di mana orang tua sebaiknya sudah mengerti dan memahami jika anaknya sudah beranjak dewasa. Disinilah orang tua perlu mengajarkan pentingnya menjaga diri dan kesehatan. Lakukanlah hal-hal yang baik dan dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kita kembali lagi di Obsesi Hati. Di segmen kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan juga kita akan membacakan hasil polling yang tadi di awal sudah disampaikan oleh kami dari host dan juga hasilnya yang telah diisi oleh pemirsa sekalian. Baik, Kita ke pertanyaan aja kali ya. betul. Kita langsung ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan apa tadi, masalah tunangan. Ya. Gitu kan. Dan kita tadi sempat bahas juga umur berapa yang idealnya menikah. Nah, bagaimana tanggapan pendeta dan ibu kalau misalnya ada seorang pemuda atau pemudi lah ya, di umur 22 atau di umur 21 secara finansial dia sudah siap ya, sudah ada semua dan tidak ada lagi yang dia kejar selain menikah gitu. Betul. Ya artinya kan menikah ini kan seperti yang tadi kamu bilang sudah siap begitu. Iya. Nah ini di umur 22 ini pendeta dia sudah siap dalam segala hal lah, dia siap finansial sudah, mampu membiayai pasangannya nanti gitu. Tapi usianya masih sangat dini ya. Dini, 22 lah mungkin ya atau 21. Bagaimana ini pendeta? Kedewasaan itu bukan berdasarkan usia. Ya. Jadi ada orang yang umur 20 dia sudah cukup dewasa dalam berpikir dan emosi dan bisa mengekang diri ya. Tetapi umur 30 atau 35 masih belum bisa dewasa emosinya. Jadi umur tidak menjadi suatu ukuran yang sangat utama. Walaupun kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kathleen tadi, ya, bahwa pengembangan dia punya frontal lobe itu adalah terjadi dalam usia 25 tahun, ya. Kalau sebelum usia 25 tahun, maka belum matang dia punya pengembangan, dia punya frontal lobe. Ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya sudah umur 25 tahun dan sudah bisa berdiri sendiri dan mempunyai kedewasaan secara fisik, mental, rohani, sosial, emosional, maka itu adalah lebih baik. Namun kalau usia 20 dan ternyata dia punya cara bertindaknya dia cukup dewasa, ya, kemudian dia dapat mengambil keputusan yang baik, dapat menerima orang lain, ya, dan menghargai akan orang lain, ya, dan dapat mengontrol dirinya, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak salah, ya. Walaupun statistik menunjukkan bahwa kemungkinan cerai itu lebih besar kalau seorang menikah sebelum umur 25 tahun, oke. Tetapi kalau ternyata dia menunjukkan berbagai macam tingkat kedewasaan, ya bisa saja seorang menikah dalam usia 22 tahun. Dan berhasil. Oke, berarti umur bukan menjadi ukuran ya, ukuran kedewasaan seseorang. Oke, saat ini kita akan membacakan polling yang sudah tim kreatif sediakan. Jadi tim operator boleh tampilkan di layar kaca kita. Kita akan membacakan hasil polling nih. Polling yang pertama. Di lingkungan teman atau keluarga, pernahkah ada yang married
by accident atau MBA, 80% mengatakan pernah dan 20% mengatakan nggak pernah. Ya, ini cukup memprihatinkan ya. Masih banyak ya berarti ya. Banyak sekali, 80%. Nah, ini apa ya? Berarti lingkungan ya, lingkungan, pendidikan, faktor lingkungan banyak juga. sekali faktor yang sangat missing sehingga seseorang itu akhirnya tidak bisa lepas dari rantai MBA. Ya. Tetangganya begitu, dia juga begitu, akhirnya ya. Bahkan ada juga beberapa teman-teman yang juga aku lihat, ya mungkin apa mau boleh buat juga sih, cuman ya sudah terjadi, yang mau bikin apa gitu kan. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, polling berikut. Menurut Anda, dari keempat hal ini, manakah faktor penyebab married by accident yang paling coba ditampilkan. Iya, 46%. Ya, ini yang paling banyak. Kurangnya keterampilan pengambilan keputusan. Lalu 33% kurangnya pendidikan seks. Yang ketiga, 17%. Tekanan sosial dan budaya, serta faktor lingkungan. Dan yang terakhir, kurangnya akses ke kontrasepsi. Ya, betul ya. Ini sepertinya bisa juga reasonable bahwa mandirian itu tadi ada di poin yang paling bawah, kurangnya keterampilan pengambilan keputusan. Ya, ini terkait juga dengan pendidikan dan tadi kamu bilang lingkungan keluarganya ya. Tapi kita akan dengarkan jawaban tanggapan dari pendeta dan juga ibu pendeta terkait dua hasil polling kita malam ini. Ya, sangat memperhatikan menyedihkan juga untuk mengetahui bahwa banyak sampai 80% yang diketahui, itu berarti bahwa tingkatnya itu cukup tinggi. Ya. Makanya diminta oleh pemirsa untuk kami membahas mengenai married by accident ini. Tinggi sekali. Kemudian salah satu faktor yang sering ini terjadi oleh sebab pengaruh-pengaruh budaya, tetapi budaya modern, ya. Yang saya maksudkan ialah bahwa gampangnya kita dapatkan akses kepada film-film yang bisa memberikan konsep yang salah mengenai masalah seksualitas. Kalau kita lihat kepada film-film barat misalnya, atau mungkin saya tidak tahu film-film yang lain dan sebagainya, kemudian orang berkenalan, sesudah itu sesudah tidak lama kemudian terjadi percumbuan, kemudian adanya satu hubungan seks, sehingga menganggap bahwa masalah ini adalah masalah yang normal. Jadi tidak masalah ya, jadi itu normal saja. Jadi itulah yang menyebabkan tingginya akan MBA. Jadi soal tadinya oleh sebab kurangnya kesanggupan untuk mengambil suatu keputusan, kenapa? Oleh sebab pendidikan yang diperoleh adalah justru pendidikan daripada film-film ya, yang bisa memberikan satu nilai-nilai yang rendah. Ya. Jadi itu telah masuk kepada banyak orang-orang muda kita, sehingga kalau misalnya berpacaran, itu artinya tujuannya apa? Ya adalah untuk percumbuan ya, dan sampai kepada hubungan seksual yang akhirnya menyebabkan MBA. Baik. Tidak terasa pendeta dan ibu pendeta, 1,5 jam kita sudah menemani pemirsa kita dalam program hari ini. Dan seperti biasa juga kami ingin mendengar closing statement dari pendeta dan ibu sekaligus menutup rangkaian acara kita. Oke. Satu perkara yang sangat penting di dalam hubungan adalah memuliakan nama Tuhan. Suami dan istri atau muda-mudi dalam masa pacaran, jangan pernah lupa akan tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan dalam semua tindak tanduk, termasuk di dalam pergaulan dan pola hidup, dan juga di dalam bagaimana caranya kita berpacaran. Ya. Alkitab secara jelas sudah memberikan langkah yang sangat penting untuk ini. Itulah sebabnya orang yang mempunyai kerohanian yang baik
dalam hubungan dengan Tuhan yang baik, maka akan dapat lebih mengekang diri sehingga MBA itu dapat dihindarkan. Ya. Kalau sampai terjadi, ya, bukan berarti tidak ada harapan, tetapi harus kembali punya pertobatan yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sehingga keluarga itu dapat tetap langgeng, ya. Jadi termasuk kepada masalah perlunya komunikasi yang baik, masing-masing tahu tanggung jawabnya, kemudian berusaha untuk membahagiakan rumah tangga dan sebagainya. Dan semua itu sebetulnya kuncinya adalah hubungan dengan Tuhan. Sebab lebih dekat kita kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita pun dapat mengerti nilai-nilai yang sangat penting di dalam keluarga yang boleh membawa kepada kebahagiaan rumah tangga. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pembahasan yang sangat penting ini. Biar anak-anak muda kami dapat mempunyai kesanggupan dalam mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan selalu berusaha untuk memuliakan nama Tuhan dalam pola hidup, dalam tindakan, termasuk dalam pergumulan dan juga menghadapi tantangan dan juga di dalam hubungan satu sama lain. Sehingga dengan demikian mengenalkan prinsip-prinsip kekristenan yang baik yang sesuai dengan Alkitab. Dengan demikian rumah tangga yang dibentuk adalah satu rumah tangga yang langgeng, di mana Yesus akan hadir dalam rumah tangga dan dapat bertahan terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tidak terasa waktu kita mengharuskan kita untuk berpisah. Kami dari studio mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf atas materi, pemaparan, dan juga jawaban untuk setiap pertanyaan yang hadir di acara Obsesi Hati. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sehat selalu Pendeta dan Sehat Ibu. selalu Pendeta dan Sampai Ibu. ketemu di obsesi selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa lagi. Nah, tadi kita nggak perkenalan, Say. Di awal kenapa sih Iya. kita pakai merah putih? Walaupun ada birunya dikit. Nah, karena nanti tanggal 17 Agustus. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berulang tahun yang ke-78. Jadi kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Yang ke-78. Jaya selalu, semoga negara kita aman sentosa, Semakin makmur, betul, semakin adil, dan jaya. Kami juga pamit undur diri. Apabila pemirsa sekalian ada pertanyaan yang belum dijawab, seperti biasa Anda boleh langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Tetap saksikan terus Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.